Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Satya Praja 3 Taman, di data saya Taman, tapi aslinya Pemalang bisa juga ya Pak. Dan Pak Adi selaku CGP Angkatan 7 yang selalu bersemangat. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ketemu lagi dalam acara kegiatan PI 4. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, saya datang ke sini adalah mengemban tugas dari Balai Besar Guru Penggerak berkaitan dengan program Guru Penggerak Angkatan 7 yang kebetulan salah satu dari pengajar SMK Satya Praja 3 ini melaksanakan tugas program pendidikan guru penggerak di Angkatan 7, yaitu Bapak Adi Aula Rizki. Dan hari ini sesuai dengan program jadwalnya dalam melaksanakan kegiatan PI 4 pendampingan individu yang keempat. Ini nanti mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah, saya masuk ke kelasnya Pak Adi untuk melaksanakan kegiatan observasi terhadap Bapak Adi berkaitan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dan yang memuat kompetensi sosial emosional. Dan untuk itu mohon berkenan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dan sekaligus memberi semangat pada CDV yaitu Bapak Adi Aulia Rizki. Demikian untuk pengantar saya di pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billahi al-azim. Amma ba'd. Yang terhormat pengajar praktek sekaligus pembimbing CGP Bapak Nur Kalam SPD, yang saya hormati calon guru penggerak dari SMK Satya Praja 3 Pemalang Bapak Adi Aulia SPD. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa hadir di SMK Satya Praja 3 Pemalang dalam rangka pendampingan individu keempat CGP. Mudah-mudahan nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa kebaikan untuk kita bersama. Amin. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya dan kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Yang kami hormati Pak Nur Kalam dan Pak Aulia, kami mewakili SMK Satya Praja 3 Pemalang mengucapkan selamat datang kepada Pak Nur Kalam selaku pemimpin CGP untuk yang keempat kalinya mungkin ya Pak, dalam kegiatan pendampingan individu keempat CGP yang bertemakan pembelajaran berdiferensial dan terintegrasi kompetensi sosial dan emosional.
Dari kami sangat-sangat berterima kasih atas kehadirannya. Dari kami sangat mensupport kegiatan ini karena kami yakin kegiatan ini bisa membawa dampak positif bagi Pak Diolia sendiri, bagi sekolah juga, dan terutama bagi anak didik kita ya Pak. Karena kita semata-mata di sini adalah untuk tertuju pada anak agar anak bisa mendapatkan pembelajaran yang maksimal, menyenangkan, dan bisa membawa manfaat bagi anak itu sendiri. Bapak-bapak yang menghormati, kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali pada hari ini ada kekurangan baik dalam penyambutan ataupun segala sesuatunya. Kami atas nama sekolah juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir dari kami selaku tuan rumah, kami sangat membuka pintu selebar-lebarnya untuk kegiatan ini, karena mungkin hari ini ada Pak kunjungan langsung ya Pak ke kelas, sehingga kami sangat-sangat terbuka sekali, dan mohon maaf barangkali nanti ada suatu hal yang kurang berkenan dalam prosesnya, kami mohon maaf. Dan insya Allah kami selaku tuan rumah sangat welcome sekali Pak atas kehadiran Bapak Nur Kalam selaku pembimbing, dan saya titip pesan kepada Pak Diolia agar bisa melaksanakan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita targetkan bisa tercapai, sehingga sekolah kita dalam hal ini adalah Satya Praja bisa semakin meningkat. Amin. Itu mungkin dari kami Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Adi kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat. Kita akan melaksanakan pendampingan Pak, ini yang keempat, namanya pendampingan individu 4. Nah, di dalam pendampingan individu 4 nanti saya akan mengamati Pak Adi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Nah, kira-kira ada yang belum paham Pak Adi tentang fokus pendampingan hari ini? Fokus hari ini sudah dipahami. Oh, sudah dipahami. Oke. Terima kasih Pak Adi sudah memahami langkah-langkah dan apa yang akan kita laksanakan di kelas nanti yang berkaitan dengan proses pembelajaran Pak Adi selaku guru, dan nanti saya posisinya adalah sebagai supervisor, mengamati, memantau, dan juga mencatat hal-hal yang baik yang positif maupun yang masih ada tanda kurangnya tetap akan kami catat untuk sebagai masukan. Selanjutnya Pak Adi ini ada beberapa langkah. Ada langkah awal, yaitu hari ini adalah menjelaskan fokus pendampingan, kemudian nanti masuk ke kelas. Di kelas nanti ada pra-observasi yang ada di kelas, persiapan dan lain-lain, termasuk menyiapkan kondisi, peralatan dan sebagainya yang ada di kelas. Kemudian masuk kegiatan inti. Kegiatan intinya itu 2 jam pelajaran tadi. Setelah itu, setelah dari kelas nanti kita selesai, kemudian kita diskusi tentang hasil observasi, dan setelah membuatkan satu resume hasil observasi antara CKP dan PP, nanti kita akhiri dengan refleksi di akhir. Itu saja Pak Adi. Ada pertanyaan dari Pak Adi? Tidak ada, sudah jelas. Okay. Kalau sudah jelas, nanti bisa diisi nih, lembar catatan percakapan di pra-observasi ini, nanti masukkan pada kolom itu, kemudian nanti ditandatangani Pak Adi selaku CKP dan saya selaku PP untuk kita buat satu kesepakatan.
Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam suasana yang berbeda ya. Hari ini adalah bulan suci Ramadan. Tentunya walaupun kita semuanya sedang berpuasa harus semangat ya. Betul? Semangat ya, harus selalu semangat dan selalu bahagia. Ya, untuk mengawali kegiatan atau pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu untuk bisa menyiapkan berdoa. Baik, hari ini saya akan memulai dengan mengabsen kalian ya. Mas Aldi ada? Mas Raffi? Raffi, ada yang tahu nggak Raffi kenapa ini? Nggak tahu, Alfa ya? Mas Afif? Mas Badiul? Mas Badiul izin. Fahmi? Jamal? Kukuh? Kukuh juga Alfa ya. Kemudian Mas Burhan, Muhammad Fadil, Nurabi, Reza, Rifa, Saldi, Safka, Widarda, Pras, Mu'arifin, ya berarti hari ini yang tidak masuk Mas Badiul, Mas Fahmi, Mas Kukuh, dan sudah ya empat siswa ya? Iya. Masih semangat enggak nih? Harus ya, harus semangat ya. Ya, kalau saya mengatakan selamat pagi, silakan kalian tepuk tangan 1 kali ya. Kalau selamat siang 2 kali, selamat malam 3 kali. Paham? Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat sore. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Semangat ya. Terima kasih ya. Artinya kalian sampai jam ini masih semangat ya, masih fokus ya. Walaupun tadi ada salah satu yang salah dalam hal tepuk tangan, tidak masalah Mas ya. Artinya mungkin tadi sahur enggak Mas? Sahur ya, sahur semua ya berarti ya. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini lancar puasanya ya. Terus dalam hal pembelajaran seperti ini Mas ya. Jadi puasa itu jangan menjadikan alasan kita tidak semangat, betul nggak? Ya, tadi saya masuk ke sini, saya lihat ada yang tiduran gitu ya. Artinya justru malah semangat ini, puasa ini membuat kita lebih semangat, ya, betul nggak? Kenapa? Karena dalam puasa itu kan adalah sebuah ibadah ya. Ibadah kalau diimbangi dengan hal-hal yang positif,
tentunya akan menjadikan ibadah-ibadah yang berikutnya. Betul nggak? Ya, wis puasane apik, kalian di sini mengikuti pelajaran dengan baik, mengalir terus pahalanya nambah lagi. Ya, karena dari ibadah itu ada hal-hal yang baik yang lain yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Pak, katanya tidur itu ibadah. Betul nggak? Tadi saya melihat ada yang tidur ya. Tapi dalam konteks di sini berbeda ya, berbeda. Artinya kalau tidur itu dilakukan biar tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat itu sangat baik. Ya, tapi kalau di sini kan bermanfaat atau tidak? Bermanfaat sekali ya. Hari ini kan sangat bermanfaat insya Allah ya. Sehingga ya dianjurkan ya ditahan dulu tidurnya. Oke, siap? Tepuk. Selamat malam. Ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, pada kesempatan kali ini, mas-mas semuanya ya, kita membuat sebuah kesepakatan aja ya untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi yang akan kita sepakati bersama pada pertemuan kali ini adalah yang pertama disiplin waktu ya. Ini saya harap kalian harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya. Kalau misalkan mau izin ataupun apa ya tidak masalah, tapi itu harus benar-benar disiplin. Ya, izin yang bertanggung jawab adalah izin yang tadi ya, yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan sampai izin nanti keluar bilangnya ke toilet tapi ternyata bablas tidur di masjid. Baik atau tidak seperti itu? Tidak, iya. Yang kedua, menghargai teman dan guru. Jadi dalam hal apapun di dalam kelas ini saling menghargai. Ya. Baik itu dengan teman atau guru atau mungkin dengan siapapun yang ada di dalam kelas, ya. Artinya kalau temannya sedang berpendapat ya kalian harus memperhatikan, harus mendengarkan ya. Tidak ada yang saling mengejek, membuli gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengangkat tangan saat akan bertanya. Ya. Karena ini penting. Ya, jadi sebelum diizinkan kita harus mengangkat tangan dulu. Ya barangkali nanti yang mau bertanya banyak kan otomatis harus mengangkat tangan biar nanti saya yang memberikan izin untuk bertanya. Sepakat? Ya. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, tidak gaduh dalam kelas. Ya. Gaduh di sini itu maksudnya ya, Pak lah kita mau berkreasi boleh nggak? Berkreasi boleh. Tapi gaduh yang dimaksud adalah yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Ya contoh gaduh main game di dalam kelas. Ya itu kan membuat gaduh. Temannya lagi menuntut ilmu, ada salah satu yang bermain HP, volumenya dikencengin, ya, atau mungkin lempar-lemparan kertas, itu kan membuat gaduh yang tidak ada hubungannya. Ya gaduh tapi mau berkreasi, Pak, saya mau main ini apa kendang, Pak, saya mau main gitar. Nah kalau memang ada kaitan dengan materi hari ini ya silakan nanti bisa. Yang penting adalah izin dahulu, gitu ya. Kemudian yang kelima ini terakhir, yang kelima kesepakatan terakhir itu bahagia. Kalian hari ini bahagia semuanya? Iya, alhamdulillah bahagia semua ya. Dari kelima ini ada yang mungkin ingin ditambahkan? Silakan Mas. Ada enggak? Ada yang kurang barangkali? Ada? Cukup dari Mas Guntur barangkali, Pak, kurang ini, Pak. Apa kira-kira? Cukup? Ya. Yang lain barangkali? Sudah cukup? Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini Bapak ingin bertanya sama kalian ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, apa sih yang kalian rasakan hari ini? Ya, ini kan tentunya akan berbeda-beda ya. Apalagi ini bulan puasa ya Mas ya, pasti merasakan pirang-pirang ya, bahasa sini itu pirang-pirang, banyak hal yang kalian rasakan hari ini ya. Nah ini saya pengen tahu apa yang kalian rasakan hari ini ya. Nanti bisa dituliskan di kertas yang saya bagikan ya. Dituliskan Mas
Pras minta tolong untuk dibagikan. Kamu juga Mas Fadil. Dibagikan satu-satu ya. Nanti dituliskan saja apa yang kalian rasakan pada pagi hari ini, ya. Dengan jujur ya, nggak boleh istilahnya ditutup-tutupi gitu. Sebenarnya perasaannya sedih, tapi karena nggak enak sama Pak Adi ya, saya bilang bahagia. Jangan, apa adanya aja. Perasaan kalian hari ini itu seperti apa gitu, ya. Silakan yang sudah dapat bisa dituliskan. Boleh kalimat, boleh satu kata juga boleh. Ini saya bebaskan, terserah kalian yang akan membuat. Ya, tergantung perasaannya masing-masing. Ya, ditulis saja. Apa yang kalian rasakan hari ini? Perasaan kalian yang hubungannya dengan perasaan. Ya, silakan saya kasih waktu 2 menit cukup ya, 2 menit. Kalau yang masih bingung bisa ditanyakan ya. Bisa bertanya. Yang sudah bisa langsung ditempelkan aja ya. Ditempelkan di papan tulis sebelah sini ya. Silakan. Bisa langsung maju ke depan, tempelkan ya. Kalau nempel nggak apa-apa di situ. Coba nempel. Nempel ya? Ya. Kewalik Mas. Nggak apa-apa. Kayak gini. Kayak gini. Silakan yang sudah bisa langsung ditempelkan ke depan. Ya. Hari ini sudah merasakan lagi senang menjalani ibadah puasa. Tepuk tangan untuk Mas Burhan ya. Jadi dia sedang merasakan perasaan yang senang hari ini karena sedang puasa. Sedang merasa bahagia tapi ini ada haus dan lapar ya. Ya, bahagia tapi karena puasa sehingga haus dan lapar ya Mas ya. Ya, tepuk tangan untuk Mas Guntur ya. Ya, namanya puasa ya tetap pasti akan merasakan ya namanya haus dan lapar ya. Tapi itu menjadi sebuah ibadah sendiri ya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kemudian selanjutnya hari ini kita nanti akan membahas atau mempelajari tentang yang namanya genre musik atau macam-macam jenis musik. Ya, sesuai yang kemarin saya sharekan di dalam grup ya. Nah, maka dari itu saya minta kerjasamanya untuk bisa membuat kelompok yang sudah saya share kemarin ya. Karena kan kemarin kan kita sudah melaksanakan tes yang namanya tes diagnostik ya, betul ya? Tes di mana tes itu adalah kesukaan kalian, tes yang mengukur kemampuan kalian. Sehingga Pak Adi sudah membuat kelompok yang sesuai dengan tes kemarin. Ya, ini dia kelompoknya. Ini kita namakan aja kelompok sesuai jenis musik ya. Ada kelompok klasik, kelompok jazz, kelompok country, kemudian kelompok rock, kelompok pop, dan kelompok dangdut. Bisa tadi sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ini? Sudah? Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menyimak penjelasan apresiasi genre musik secara mandiri. Yang kedua, peserta didik mampu melibatkan diri secara aktif dalam menjalani kebiasaan baik dan rutin dalam berpraktek musik serta
terus mengusahakan mendapatkan pengalaman tentang apresiasi genre musik secara mandiri. Yang ketiga, peserta didik peka dan paham dalam menerapkan konsep apresiasi dan pemahaman genre musik secara kreatif. Paham ya anak-anak semuanya ya? Hari ini yang akan kita dapatkan insya Allah seperti itu. Sehingga silakan semangat, bahagia ya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan seperti ini. Apa itu apresiasi seni? Ya. Apresiasi seni yang ada di pikiran kalian ya. Apresiasi itu apa sih? Ya, yang kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Apresiasi itu adalah apa gitu? Mungkin salah satu ada yang bisa menjelaskan? Coba tunjuk tangan. Oh iya, Mas Pras, silakan Mas Pras. Apresiasi itu apa? Berdiri aja enggak apa-apa. Ya, biar. Apresiasi seni adalah menilai atau nilai Pak, nilai atau menilai. Oh, menilai gitu ya. Apresiasi itu menilai. Berarti kalau apresiasi seni Menilai seni. menilai sebuah karya seni gitu ya. Oke, bagus sekali. Baik, tepuk tangan untuk Mas Pras ya. Luar biasa ya. Jadi Mas Pras mendeskripsikan apresiasi itu dengan menilai. Ya, menilai sebuah karya seni. Ini jawaban yang luar biasa, sudah sangat baik dan bagus. Barangkali ada yang punya pendapat lain, silakan saya kasih waktu. Ada nggak yang lain? Oh iya, silakan Mas Awan. Menghargai apresiasi ya, berarti ini menghargai sebuah karya seni. Baik sekali, tepuk tangan untuk Mas Awan ya. Luar biasa Mas Awan ya. Betul ya apa yang disampaikan Mas Pras, Mas Awan ya. Jadi apresiasi itu tadi menghargai dan menilai. Ada lagi pengertiannya. Ya barangkali punya pendapat lain. Silakan, ada yang punya pendapat lain? Ya, Mas. Diperkenalkan dulu ya biar itu. Ya, Mas Dika ya. Silakan Mas Dika. Apresiasi seni musik adalah mengamati atau mempelajari sebuah karya musik atau sebuah karya seni. Oke, luar biasa. Tepuk tangannya mana ini untuk Mas Dika ya. Jadi kalau Mas Dika berpendapat mengamati, ya ada unsur pengamatan di situ, sebuah karya seni atau suatu karya. Ya, betul ya Mas ya, seperti itu ya, luar biasa sekali. Nah, ini berarti pengertian ini kita bisa menyimpulkan bareng-bareng, ya. Ada nggak yang bisa menyimpulkan? Tadi ada menilai, ada menghargai, ada mengamati. Ketiga-tiganya masuk semua. Berarti kesimpulannya apa? Bareng-bareng aja. Apresiasi seni adalah kegiatan yang suatu kegiatan menilai ya, terus menghargai, mengamati suatu. Iya, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Nah, ini adalah konsep apresiasi, karena nanti hari ini kan kita akan belajar apresiasi genre musik atau apresiasi jenis-jenis musik gitu ya. Nah, ini apresiasi secara etimologis berasal dari kosakata appreciatio yang berarti menghargai. Keke Tumangger dalam bukunya Menuju yang Tertuju berpendapat apresiasi adalah proses penilaian atau penghargaan positif yang ditunjukkan untuk seseorang pada sesuatu hal. Nah, di sini ada penghargaan, tadi ada penilaian juga, sama kan? Terus tapi yang positif, arahnya positif. Jadi kalau kalau berapresiasi itu arahnya ke positif. Mohon maaf, ini kadang kan kita jumpai di media sosial ya, betul ya? Di media sosial itu banyak netizen yang kadang berkomentar ke arahnya negatif dulu. Tidak memandang dari karyanya, tidak. Tapi hanya karena, mohon maaf ini, secara fisik yang sedang bernyanyi, yang sedang menampilkan karya itu, tanda kutip, dia secara fisik tidak baik lah menurut pandangan umum. Lah kalian menyerangnya secara fisiknya. Nah itu yang dinamakan bukan apresiasi. Ya apresiasi itu selalu mengarahkan ke hal yang positif. Paham sampai di sini? Oke, saya lanjutkan. Nah ini ada pertanyaan lagi ya. Jenis musik apa sih yang kalian sukai? Terus jelaskan alasannya kenapa suka musik itu gitu. Musik kan banyak jumlahnya. Jenis-jenis musik itu banyak sekali jumlahnya. Ya, yang kita perdengarkan setiap hari pun beragam macamnya.
Sehingga saya pengen tahu, Bapak pengen tahu, coba kalian menyukai musik apa gitu, terus alasannya apa? Mungkin salah satu atau beberapa, silakan, ada yang ingin berpendapat. Oh iya, Mas Fadil ya, silakan Mas Fadil. Musik Dangdut. Kenapa Mas Fadil kok bisa suka? Halus. Oke, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Jadi halus di sini mungkin maksudnya enak didengar, betul sekali ya. Dangdut ya, ini dangdut juga termasuk salah satu jenis atau genre musik yang berkembang di Indonesia ya, termasuk ke dalam jenis musik modern. Ada lagi barangkali yang mau menambahkan atau pengen mengungkapkan, silakan. Jenis musik apa yang sedang kalian sukai, coba. Oh iya, berdiri Mas Aryo ya. Musik rock. Kayak gini berarti ya Mas ya, rock ya. Metal rock ya. Kenapa Mas Aryo? Alasannya supaya tidak ngantuk Pak. Oh, biar nggak ngantuk ya, karena semangat kadang ya, kalau musik rock kan hentakannya semangat gitu ya. Oke, baik sekali Mas Aryo, tepuk tangan untuk Mas Aryo ya. Ya, ini dua siswa sudah mengutarakan, barangkali ada lagi, silakan. Oh iya, sebutkan nama. Ya, sebutkan nama dulu Mas. Nama saya Jamal. Ya. Jenis musik pop Iya, karena bisa didengar berbagai kadang-kadang maknanya luas. oh, maknanya luas, luar biasa. Tepuk tangan ya. Jadi suka musik pop karena itu dapat didengar oleh semua komponen atau halayak rame gitu. Dan maknanya luas, bisa diterima, mudah diterima siapapun lah, itu musik pop. Ya, luar biasa ya, kalian sudah mengungkapkan. Kemudian nah, di sini penjelasannya ya, genre musik ini menurut di Wikipedia ya, adalah pengelompokan musik sesuai dengan kemiripannya atau satu sama lain. Sebuah genre dapat didefinisikan oleh teknik musik, gaya, konteks, dan tema musik. Musik juga dapat dikelompokkan sesuai dengan kriteria lain ya, misalnya geografis atau keadaan alam dari suatu daerah. Itu menyesuaikan juga di situ. Nah, genre musik atau biasa disebut jenis musik ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada genre musik klasik, yang kedua genre musik modern, yang ketiga genre musik tradisional ya. Masih semangat gak nih? Kayak tadi Mas Afif sudah ya. Sudah kayak kedep-kedep, kayak ngantuk gitu ya Mas Afif ya, betul ya? Ya, biar semangat lagi ya. Yuk kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu sebentar ya. Berdiri dulu ya. Gini Mas, cara mainnya begini ya. Kita permainan aja biar nggak sepaneng ya. Kita permainan aja dulu ya. Jadi nanti kalau Pak Adi menyebutkan sesuai tema aja, sesuai tema hari ini itu tentang genre musik, ada pop, rock, dangdut. Pop, rock, dut gitu ya. Pop, rock, dut gitu ya. Ini adalah 3 jenis musik. Nah, saya minta kerjasamanya. Nanti saya akan pertanyaannya seperti ini Mas. Saya akan mengucapkan kalimat kata-kata itu, nanti tolong ditirukan. Ya, apa yang saya ucapkan tolong ditirukan. Paham sampai di sini? Bisa? Kira-kira bisa? Oke, siap ya? Tadi apa? Pop? Dut. Pop, rock, dut gitu ya. Pop, pop, rock. Pop, pop, rock. Rock, rock, dut. Rock, rock, dut. Dut, dut, rock. Dut, dut, rock. Rock, dut, rock. Rock, dut, rock. Berapa jumlah rock? 7. Salah. Ya, salah. Lanjut ya. Dut, dut, rock. Dut, dut, rock. Rock, rock, dut. Rock, rock, dut. Dut, rock, rock. Dut, rock, rock. Berapa jumlah dut? 1. Masih salah. Ya. Masih salah. Barangkali ada yang punya pendapat lain, silakan. Ya. 4. Masih salah 4. 3. Masih salah. Ingat, instruksi dari saya adalah ikuti apa yang saya sampaikan. Instruksinya seperti itu. Ikuti apa yang saya sampaikan. Kita ulangi lagi. Pop, pop, rock. Pop, pop, rock. Rock, dut, rock.
Rock, rock, pop. Berapa jumlah rock? 6. Masih salah. Ada yang lain? Silakan. 5 juga masih salah. 7 juga salah. Ya, saya ulangi lagi. Instruksi saya adalah ikuti apa yang saya sampaikan. Paham ya? Paham? Ya. Pop, pop, dut. Dut, dut, rock. Berapa jumlah dut? Berapa jumlah rock? Berapa jumlah pop? Tepuk tangan untuk Mas Marifin. Betul ya? Ya sudah tegang sekali tapi jawabannya malah betul. Oke, silakan bisa duduk kembali. Ya. Gitu ya, ini sedikit melatih konsentrasi aja. Kan saya memandu kalian ikuti apa yang saya sampaikan. Jadi nggak usah fokus ke jumlahnya. Lah kok Pak Adi tahu jumlahnya itu salah? Pak Adi aja nggak ngitung kok kalian malah ngitung ya. Kan ikuti instruksi saya. Gitu ya, paham ya? Oke, tepuk tangannya mana? Semangat ya. Oke, jenis musik yang intelektual dan indah dapat dinikmati hampir dari semua zaman yang ada. Ya, ini awalnya berasal dari Eropa ketika tahun 1750 sampai 1825. Jadi keterangan secara umumnya seperti itu. Nah, ini saya ada contoh untuk instrumen musiknya seperti ini. Lagu dari Beethoven ya. Ini musiknya memang sangat lembut, sangat enak dinikmati, Mas. Ya, ini ciri-ciri klasik itu seperti itu. Nah, tadi genre musik klasik ya. Kemudian kita masuk ke genre musik modern. Ya, ini salah satunya adalah musik jazz. Musik jazz banyak berkembang di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 yang memiliki dasar dari musik Afrika dan Eropa. Ini penjelasan umumnya seperti itu. Nah, berikut adalah contohnya ya, contoh. Apalasia ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Lah, musisi yang terkenal di Indonesia itu adalah Tantowi Yahya. Tantowi Yahya itu beliau musisi senior tentang musik country. Oke, ini berasa kayak jalan-jalan ya Mas ya. Jalan-jalan di pegunungan gitu ya, sama keluarga kayak gitu. Jadi perasaan yang bisa kita rasakan kalau mendengarkan lagu-lagu country itu seperti itu. Yang berikutnya ini musik rock. Tadi seperti Mas Aryo ya, kesukaan Mas Aryo itu musik rock ini ya. Ini banyak sekali digemari orang dari berbagai negeri ya. Musik rock memiliki ini suka karena sederhana, liriknya sederhana, enak, mudah diterima gitu, di masyarakat itu mudah diterima. Ya. Ini coba saya tayangkan ya. Pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dirinya. Juga musisi pop senior juga. Ya. Ya, saya memahami itu Mas ya, karena memang zaman sekarang memang ya ramenya kan lagu-lagu yang koplo gitu ya. Ya, makanya ini sangat bermanfaat kalau kalian benar-benar mau memahami ternyata musik itu tidak hanya
koplo yang selama ini kita dengarkan ya di sehari-hari, di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah ini contohnya seperti ini, musik dangdut ya. Ini juga musik asal Indonesia mas. Ya banyak berkembang di berbagai daerah di tanah air. Peminatnya pun gak sedikit. Sekarang malah sangat booming sekali ya. Namun memang yang sejauh sepemahaman saya, jadi dangdut yang dulu dengan dangdut sekarang itu sudah berbeda. Kalau sekarang kalian kenal dangdut itu ya dangdut koplo. Ya. Ini sebuah perkembangan yang menurut saya juga luar biasa, baik juga biar generasi-generasi penerus itu juga bisa menikmati dangdut walaupun dengan model yang berbeda. Nah yang asli kayak apa sih Pak? Ya kalau mau bicara asli ya otomatis kita melihatnya ke Bang Haji Rhoma Irama, karena beliau kan yang mencetuskan atau yang membuat musik dangdut itu berkembang di Indonesia. Ya. Karakternya, ciri-cirinya itu ada kendangnya. Ya, ini kebetulan di sini ada alat musik kendang ya. Kalau belum ada yang belum pernah lihat ya ini kendang seperti ini. Ya. Namun secara perkembangan zaman ini kendang ini juga dipakai untuk tadi koplo. Lagu dangdut dikoplokan. Ketukannya dibedakan dengan ketukan dangdut yang zaman dahulu. Nah, ini biar enak. Enaknya ini ada yang main, Mas. Ya. Biar dengar juga karakter kendangnya itu seperti apa sih gitu. Ada yang mungkin bisa mencoba atau pernah belajar kendang gitu di rumah, barangkali di sini. Kalau ada saya persilakan. Oh, kamu Mas Pras, silakan Mas Pras. Ya, bisa. Ya nanti saya punya lagu mas, punya lagu Mas Pras. Nanti mungkin bisa biar enak gitu mas. Boleh koplo, pokoknya terserah kamu lah mau dibuat apa gitu. Saya manut aja gitu, ya. Jadi begini lagunya mas. Koplo mas, harap bisa.
Oke, tepuk tangan untuk Mas Pras. Luar biasa sekali, ya. Ternyata berbakat sekali nih Mas Pras ini ya. Sudah seperti profesional Mas, kamu mainnya. Luar biasa, jempol 2 ya. Ini patut diapresiasi sekali ya, sesuai materi kita hari ini, apresiasi ya. Mungkin ada yang ingin bertanggapan atau memberikan tanggapan kepada Mas Pras, silakan. Salah satu tunjuk tangan coba. Ya, Mas Guntur silakan. Bagus, performanya bagus gitu. Iya, terus udah apa? Oh iya ya, udah hafal gitu ya. Habis ini ngapain gitu. Ya luar biasa Mas Guntur, tepuk tangan untuk Mas Guntur ya. Jadi begitu namanya apresiasi itu seperti itu Mas. Ya, jangan melihat Mas Prasnya gitu, jangan melihat Mas Pras. Wah, kayak musuhnya kayak ora apik. Domong ora apik, ya dibicarakan tidak baik, negatif gitu. Tidak, kita perlu mengapresiasi gitu. Mas Pras gitu. Permainannya sangat bagus, sangat indah, sangat klop, sangat masuk ya. Nah, ini kenapa alasan juga dangdut dinamakan dangdut ya? Karena tadi kalian dengar dut gitu ya, ada dutnya ya. Tak tak dut dut. Nah, itu termasuk juga ya. Itu ya. Nah, kita masuk ke genre musik tradisional ya. Ya. Sebelum saya melangkah selanjutnya, barangkali ada salah satu yang ingin sekedar mengekspresikan atau mengapresiasi salah satu jenis musik yang kalian sukai ke dalam alat musik. Bisa kendang tadi ya Mas Pras, atau mungkin gitar, silakan bisa maju ke depan. Salah satu atau berapa gitu, silakan, saya persilakan. Jadi apa yang bisa kalian tangkap tadi ya, salah satu aja jenis musik yang kalian, saya suka sama ini nih, saya pengen mengungkapkan lewat, boleh bernyanyi, boleh main gitar, boleh terserah ya. Ada kira-kira di sini, silakan. Oh iya, silakan Mas Muarifin ya, bisa maju ke depan. Mau nyanyi Mas? Apa Mas? Oh main gitar fingerstyle. Berarti lagunya lagu apa Mas? Genre musiknya apa Mas? Genre musik pop. Pop berarti Pak. Pop ya? Pop. Oh ya, oke. Peter Pan. Iya. Oh. Judulnya Langit Tak Mendengar. Langit tak mendengar. Ora krungu berarti Mas. Iya Pak. Coba. Ayo semuanya ikut.
lanjut. Oke, tepuk tangan semuanya ya. Ya, luar biasa sekali Mas Muarifin ya, yang sudah mengapresiasi musik pop lewat gitar ya, betul ya, luar biasa. Ada yang bisa seperti itu? Kalau nggak bisa silakan berguru sama Mas Muarifin, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi ya. Salah satu barangkali ada yang ingin mengapresiasi Mas Muarifin, bisa tunjuk tangan, silakan. Oh ya, silakan. Sangat bagus, sangat indah gitu ya. Kayak sudah profesional gitu ya Mas ya. Iya, tepuk tangan untuk Mas, apa namanya, Mas Iksan ya. Mas Iksan, tepuk tangan ya. Ya, luar biasa ya. Ini kita masuk ke berikutnya, yaitu tentang sejenak ya, kita sejenak merilekkan, walaupun dari tadi sudah rileks ya, tapi biar lebih rileks lagi kita lepaskan semua beban pikiran kita yang terus membelenggu diri kita hari ini ya, permasalahan-permasalahan di rumah, permasalahan dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan orang tuanya, dengan orang luar ya, dengan saya, dengan bapak ibu guru, atau mungkin permasalahan yang sedang kalian pendam saat ini. Ya, jadi biar dilepaskan aja, rileks aja gitu. Kita hari ini adalah bahagia, iya betul sekali. Ya, jadi silakan kaki bisa di bawah semuanya, terus tangan bisa di atas paha. Duduk senyaman mungkin, bisa tegap, bisa sandaran sedikit nggak apa-apa ya. Yang penting itu nyaman. Duduk kalian posisi dalam keadaan nyaman. Bisa ya kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang mulai tarik nafas perlahan Mas. Ya. Terus keluarkan sedikit demi sedikit. Nah, yang penting jangan lewat bawah ya Mas ya. Itu bahaya nanti. Tarik nafas lagi. Dikeluarkan sambil kalian melepaskan satu-satu beban yang ada di diri kalian. Ya. Fokuskan kalian berada di dalam kelas ini untuk bisa menuntut ilmu dengan baik. Paham? Ya, tarik nafas kembali. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Sambil pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Pejamkan mata kalian. Silakan. Pejamkan mata kalian. Dilepaskan beban yang ada di dalam diri kalian. Ya, tarik nafas yang dalam, ya, kemudian keluarkan. Masih ada beban-beban yang menghinggapi diri kalian, masih ada nggak ini? Banyak ya, hari ini banyak sekali. Iya, coba konsentrasi lagi, tarik nafas yang dalam, ya, keluarkan perlahan. Lepaskan beban kalian, ya. Ingat. Ya, ada orang tua di rumah sedang mendoakan kalian. Ya. Ada orang tua kalian di rumah sedang mendoakan kalian untuk keberhasilan kalian dalam belajar. Gitu ya. Maka dari itu lepaskan hal-hal yang tidak manfaat, dilepaskan semua beban-beban yang ada. Seperti itu ya. Bisa kira-kira? Bisa? Ya. Kalau bisa kita lanjutkan, ya. Posisi masih sama, yang nyaman senyaman mungkin, senyaman kalian ya. Yang masih ada beban, Mas Afif ya, masih ada beban, bisa diungkapkan dulu ya. Yang lain yang sudah fokus,
bisa mulai menarik nafas, mengeluarkan pelan-pelan. Hadirkan diri kalian sepenuhnya di sini, ya. Jangan kemana-mana dulu, jangan mikiri, cewek saya kemarin menyakiti saya. Nggak usah dulu. Kita fokus ke sini dulu. Hadirkan diri kalian sepenuhnya di ruangan ini, ya. Bisa kira-kira? Ini, ya. Bisa kira-kira? Nah, tarik nafas lagi yang dalam, keluarkan, ya. Tarik nafas yang dalam, keluarkan. Ingat, Bapak Ibu kalian di rumah sedang mendoakan kalian, ya, menjadi pribadi yang baik, ya. Maka dari itu, kalian hadir di sini harus dengan sepenuh hati, harus dengan sepenuhnya, ya, sepenuhnya, jangan setengah-setengah, gitu. Apalagi yang biasa suka terlambat, gitu, terlambat, kemudian biasa menentang aturan sekolah, biasa tidak disiplin, tidak mentaati keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, ya. Yang seperti itu tolong dihilangkan dari diri kalian, ya. Ingat, orang tua di rumah sedang mendoakan, sedang berjuang untuk kalian, ya. Kalian nggak tahu perjuangan mereka adalah untuk bisa menyekolahkan kalian. Kalian nggak tahu mereka biaya sekolah membiayai kalian itu dengan apa, ya. Ya, dengan apa mereka? Pakai godong, pakai daun, atau pakai apa? Mereka adalah membiayai kalian dengan keringat mereka, ya. Diperes, keringatnya diperes sampai banyak sekali, ya. Sampai banyak, ya. Utang tanggane menamene, ya. Kadang saya pernah dengar curhatan orang tua kalian, Pak, saya berjuang, Pak, saya sampai-sampai ini mohon maaf sekali, ya, sampai-sampai saya ke rumah tetangga minta tolong, minta bantuan, dan anak saya bisa sekolah, Pak, gitu. Nah, kalian yang di sini, ya, saya minta kerjasamanya, agar bisa disiplin, ya, sesuai nilai keyakinan yang sudah kita terapkan di kelas. Oke? Sekarang rileks, tepuk tangan untuk kalian semua, ya. Sudah agak mendingan. Yang ngantuk sudah agak mendingan. Yang merasa di sini dalam artian sekolah untuk main-main sudah agak bisa berpikir sedikit, ya, terbuka, ya. Berpikir yang positif, ya. Karena orang tua tadi saya katakan sudah berjuang. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Orang tua kalian yang cerita sama saya, yang cerita sendiri, seperti itu, ya. Kemudian ini kita langsung masuk ke diskusi, ya. Buku paketnya sudah didapatkan semua, buku paket sudah, ya. Ini untuk sumber belajar kalian. Sekarang boleh membuka HP kalian masing-masing, dibuka HP-nya satu-satu. Yang bawa HP, yang tidak, yang nggak masalah, nanti bisa sesuai kelompoknya, ya. Ini jadi nanti kalian akan diskusi tentang genre musik, contoh musisinya, dan karakteristik musiknya. Jadi kalian yang kalian tangkap dari tadi, ya, dari pembahasan kita, ya, ada lagu pop dan lain sebagainya, musik gamelan, itu karakteristiknya bagaimana, ya, biar lebih fokus sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya barangkali lupa, ini saya ingatkan. Kelompok klasik berarti nanti membahas tentang musik klasik. Kelompok jazz berarti membahas tentang musik jazz. Kelompok country berarti membahas musik country, dan seterusnya, ya. Silakan semuanya bisa mengelompok ke tempatnya masing-masing, ya. Sekarang laksanakan, ya. Kalau mau yang nyaman biar bangkunya berhadapan juga nggak masalah, ya, biar berhadapan juga nggak masalah. Silakan. Ya, bisa berhadapan nggak apa-apa, Mas. Berhadapan, dirubah aja bangkunya, kursinya bisa dibawa ke depannya, nggak apa-apa, ya. Biar nggak mindah-mindah itu.
Ya, sudah dapat kelompok semua ya? Ya. Kelompok berdasarkan hasil dari penilaian kemarin dari saya ya, terus saya kelompokkan ke dalam kelompok yang semestinya. Sudah Mas, kelompok ini? Silakan dikerjakan. Ini kelompok apa berarti? Oh, pop ya. Ini kelompok dicari karakteristiknya seperti apa ya. Nama tokohnya. Jadi kalian memanfaatkan sumber yang ada ya. Kalau ada buku paket seni budaya, dipakai itu. Ya, di hadapan kalian kan ada buku paket itu, dipakai itu sumbernya, dari situ bisa. Atau mungkin yang membawa HP bisa searching di internet, itu banyak sekali di situ. Ya, sumber-sumber yang jelas lah. Yang penting kalian ngambil informasinya yang benar-benar valid ya, jangan sampai informasi itu hoax, itu jangan sampai lah ya. Jadi boleh membuka HP-nya masing-masing. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan, nanti saya coba akan mengarahkan ya. Mas Aryo kelompok apa? Oh, rock. Kelompok Mas Pras tidak ada masalah? Jadi saya ulangi lagi, minta perhatiannya semuanya, saya ulangi lagi. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing tentang sejarah genre musik yang kalian tadi diskusikan ya. Terus contoh musisinya siapa aja yang ada di dalamnya. Terus karakteristik musiknya ya. Kalian kan tadi sudah menyimak tayangan-tayangan video yang saya tampilkan tadi. Bisa dipahami ya semuanya ya. Tidak ada masalah. Nama? Siapa? Siapa Mas? Iya Rian, saya kok lupa terus Mas. Kelompok ini ada masalah? Tidak ada ya. Berarti apa ini? Membahas tentang jazz ya? Jazz.
EBIT. Berarti kelompok apa sih ini? Kontri. Coba di searching lagi Mas sumbernya Mas. Tadi kan saya mencontohkan apa? Tanto Yahya ya. Musik country di Indonesia atau di luar negeri juga boleh, nggak apa-apa. Ini tuh masuknya pop Mas. Lagu populer. Gak ada masalah ya kelompok ini ya? Kelompok ini ada masalah? Kelompok ini ada masalah? Dua menit lagi ya, selesai ya. Oh, klasik ya. Ke depan sini aja ya, depan situ. Silakan. Kalau bangkunya kurang bisa ditambahkan lagi. Bisa dimulai. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Fatir. Saya Prasetya. Ingin menyampaikan presentasi musik klasik yaitu sejarah musik klasik, definisi musik klasik, dan karakteristik musik klasik. Sejarah musik klasik adalah musik yang lahir dari budaya Eropa sekitar tahun 1750 sampai 1825. Musik 1. Franz Liszt 2. Frederick Chopin 3. Franz Joseph Haydn. Karakteristik musik klasik 1. Instrumen musik sederhana 2. Perubahan tempo cepat dan lambat 3. Peralihannya dinamik 4. Menggunakan ornamen dibatasi 5. Didominasi oleh alat musik kaset radio. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang ditanyakan? Apa sudah jelas, paham? Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya mana untuk kelompok klasik? Bisa duduk dulu ya sebentar ya. Duduk dulu sebentar ya. Ini penampilannya luar biasa kelompok klasik karena tadi saya ngamati yang paling cepat menjawab dari kelompok klasik ya karena mereka sangat kompak dalam hal diskusinya. Ya begitu di buku paket nggak ada, mereka langsung koordinasi mencari sumber yang lain lewat internet. Terus ditemukanlah sumber yang menurut kelompok mereka betul ya. Sehingga tadi saya suruh maju duluan karena yang tadi paling cepat dan betul yang dari kelompok klasik. Itu ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok klasik. Silakan Ustaz. Kami ini Sudarda, Sebaratitan, Awan, Buruan, dan saya sendiri Jidan. Yang pertama adalah sejarah musik jazz. Musik jazz dikembangkan oleh orang Afrika Amerika serta dipengaruhi oleh struktur harmoni Eropa dan ritme Afrika. Sekitar 1860 musik jazz memiliki istilah gaul Afrika Amerika yakni jazzem yang berarti energi. Kemudian pada 14 November 1916 surat kabar New Orleans
Times pertama kali menggunakan istilah jazz bands. Yang kedua adalah musisi musik jazz Indonesia. Beberapanya adalah Andin, Dira Sugandi, Syaharani, Monita Tahalea, Iga Mawarni, dan lain-lain. Yang ketiga adalah karakteristik musik jazz, yaitu mempunyai instrumen khusus jazz yang biasa digunakan diantaranya trompet, saksofon, piano, gitar, biola, drum, dan gitar bass. Selain itu, vokal dan liriknya pun dianggap sebagai bagian dari instrumen sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka juga tadi sudah sangat baik sekali ya dalam hal diskusi. Kebetulan yang dipilih tadi temanya apa, Mas? Jazz. Ya, musik jazz ya. Tadi juga secara cepat ketika tidak menemukan sumber di dalam buku, mereka langsung mencari di sumber lewat internet. Karena internet kan sifatnya luas, jadi kita bisa mengakses ke segala arah. Gitu ya. Oke, bisa duduk. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok jazz. Baik, saya lanjutkan ya. Berikutnya kita masuk ke bagian akhir, yaitu tentang refleksi ya. Refleksi itu kita nanti mengungkapkan apa saja yang kita dapatkan hari ini, terus yang kalian sukai, yang kalian senangi itu apa saja hari ini. Kira-kira seperti itu ya. Barangkali ada yang ingin bisa merefleksikan tentang pembelajaran kita hari ini, silakan. Ya, Mas Dika ya. Dari kesimpulan pembelajaran hari ini, kita tahu ada beberapa genre musik di Indonesia dan jenis-jenis genre musik dan karakteristik dari genre musik tersebut. Kalau biasanya kenapa? Karena tidak bosan, yang tadinya hari puasa semangat jadi semangat. Dan Pak, terima kasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Dika. Ya. Jadi luar biasa ya, Mas Dika sudah merefleksikan. Katanya Mas Dika hari ini dia mendapatkan banyak pelajaran, terutama dalam hal tentang genre musik atau jenis-jenis musik yang berkembang di Indonesia. Ya, dia juga mengungkapkan ada hal baru yang didapatkan. Kemudian perasaan yang dia dapatkan setelah pembelajaran hari ini, dia merasa senang. Karena tadi apa Mas tidak bosan gitu. Ya, jadi perasaannya senang. Yang lain barangkali ada yang pengen mengungkapkan. Silakan. Salah satu lagi. Silakan. Ada? Sama, yang lain sama berarti? Ya, sama. Tepuk tangan untuk kalian semua ya, sama. Baik, ini nanti terakhir untuk bisa mengulas materi ini lebih dalam lagi ya. Kalian nanti akan membuat sebuah review hasil diskusi pada pembelajaran hari ini ke dalam produk media pembelajaran ya. Jadi hari ini yang kalian dapatkan dibuatkan sebuah produk media pembelajaran yang nantinya bisa kalian sharekan ke teman-teman kalian atau mungkin ke kelas lain atau mungkin ke adik kelas kalian nantinya ya. Jadi nanti kelompok bisa bebas memilih media yang diinginkan dalam membuat review hasil diskusi kelompoknya. Bisa berupa poster, foto, video, PPT. PPT itu apa sih Pak? PPT ini yang saya tampilkan itu PPT, bentuk PPT itu seperti itu.
PowerPoint ya. Itu bebas, saya bebaskan sesuai dengan keinginan kalian, minat kalian. Kalian suka foto-foto, ya berarti nanti hasil review, hasil diskusi itu tadi dimuat di dalam foto. Jadi ada foto, nanti penjelasan di dalamnya adalah hasil review tadi. Pak, saya suka ngedit-edit video, nanti kalian bisa pakai video. Tulisan berjalan, ganti slide, ganti background ataupun yang lain. Kalau yang biasa pakai Canva ya, Canva atau PPT nanti ya juga bisa dipakai Canva. Sampai di sini paham tugasnya untuk minggu depan berarti ya? Paham? Nah, setelah jadi file itu tadi yang sudah dibuat nanti di-upload ke dalam Google Drive masing-masing. Jadi satu kelompok itu punya satu Google Drive, misalkan miliknya Mas Pras. Nah, Mas Pras nanti ngunggah ke situ, ke Google Drive. Kemudian Google Drive itu linknya nanti disalin, kirimkan ke WA saya. Ya, sudah tahu WA saya ya? Sudah tahu belum? Ya, tahu lah, wong sudah mau setahun berjalan masa nggak tahu WA saya yang biasa WA-an sama saya. Jadi lewat WA saya dikirimkan linknya. Jangan lupa linknya nanti diatur biar bisa diakses untuk semua yang memiliki link itu. Jangan sampai ngaksesnya pribadi ya. Kalau pribadi atau privasi nanti saya nggak bisa buka. Hasilnya nanti saya nggak bisa ngelihat dan nggak bisa menilai hasil produk dari pembelajaran hari ini. Bisa dipahami semuanya? Ada yang ditanyakan? Barangkali ada yang masih bingung? Dari kelompok klasik sampai kelompok dangdut, silakan. Ada nggak? Cukup? Cukup ya? Ya, terima kasih atas waktu kesediaan yang sudah kalian lakukan di sini, praktek baik ya. Kemudian disiplin yang luar biasa juga dari tadi saya amati juga kalian sangat disiplin dalam menjalankan tanggung jawab kalian yaitu menerima pelajaran dengan baik ya. Terus saya melihat juga kalian semuanya bahagia ya. Mungkin biasa saya melihat ada yang ngantuk gitu, hari ini alhamdulillah sekali bahagia ya, kalian bahagia sekali hari ini. Saya senang sekali ya. Jadi bahagia ini yang saya harapkan seperti itu. Yang kita harapkan semuanya yang ada di dalam sini harus bahagia. Maka dari itu untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya silakan kalian juga bisa menilai saya boleh dinilai kalian ya. Kira-kira Pak di hari ini kurangnya apa gitu, sampaikan aja. Pak, enaknya pelajaran minggu depan harusnya pakai apa gitu, pakai alat musiknya tambah lagi Pak gitu. Ya jadi saya pun perlu dinilai oleh kalian. Nah barangkali dari sekian banyak ini ada yang mau menilai saya, silakan. Saya kurangnya apa hari ini? Ada nggak? Jujur aja, nggak usah takut nanti Pak Adi nilai saya dikurangi. Enggak, saya nggak akan mengurangi nilai kalian, tenang aja. Ini adalah bentuk refleksi diri saya ya, yang dinilai oleh kalian. Nanti ke depan biar saya lebih baik lagi, lebih semangat lagi, lebih mempersiapkan lagi gitu. Ada nggak kira-kira di sini? Apa sudah cukup? Apa berlebihan atau mungkin gimana? Kalau diem saya malah nggak tahu. Cukup. Artinya cukup seperti itu ya. Ke depan pengen seperti apa lagi Mas? Mas Awan, ke depannya gimana Mas? Silakan. Oh gitu kan. Menambah alat musik lagi biar nanti prakteknya, apresiasinya biar lebih banyak lagi gitu ya Mas. Gak hanya gitar sama perkusi atau kendang tadi. Oke, masukan yang bagus untuk saya ya. Terima kasih untuk Mas Awan. Tepuk tangan untuk Mas Awan ya. Ya, terima kasih atas masukannya semuanya anak-anakku. Pada kesempatan ini mungkin sekiranya sudah saya cukupkan ya. Jangan lupa tugasnya minggu depan di-share ke saya ya. Kemudian bangku-bangku yang masih berserakan dirapikan kembali. Terus ruang kelas yang kotor tolong dibersihkan juga. Ya karena nanti habis ini ada perpindahan jam ya, biar guru atau yang lainnya itu bisa merasakan nyaman juga di sini. Ya karena tadi dibuat kita untuk praktek kan barangkali berserakan. Itu sebelum saya akhiri silakan salah satu bisa memimpin berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim.
saking semangatnya ya Mas Anjar ya. Dari dia meledak-ledak saking semangatnya, padahal tadi dia ngantuk ya. Itu aja anak-anakku semuanya. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu pertemuan berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Adi, yang saya banggakan ya, tadi kita sudah bersama-sama melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas berapa tadi ya Pak Adi ya? Kelas 10 ya. Kelas 10 Otomotif 4. Oto 4 ya. Kemudian banyak hal tadi sudah dilaksanakan oleh Pak Adi dan sesuai dengan alur pembelajaran, mulai dari pertama berdoa, kemudian daftar hadir, mengisi kehadiran ataupun menanyakan kehadiran, kemudian mulai pada persepsi ataupun semacam penggalian potensi awal pada anak. Semuanya sudah berjalan dengan baik, bahkan melibatkan anak di dalam kegiatannya, antara lain anak mengaplikasikan kemampuannya di bidang alat musik, menggunakan alat musik baik yang ritmis maupun yang melodis. Yang ritmisnya yang tadi gendang, melodisnya menggunakan gitar. Di dua-duanya sudah ada. Namun yang perlu saya sampaikan di sini Pak Adi itu adalah materi Pak Adi ya, di dalam kurikulum yang kita namakan kurikulum Merdeka ini, kita lebih fokus pada materi yang esensial yang nanti menjadi fokus pada kegiatan belajaran. Sebetulnya tadi yang fokus tadi kayaknya tentang apa ya Pak Adi ya? Apresiasi. Tentang apresiasi. Nah, maka harapan saya tadi setelah Pak Adi memberikan contoh di papan berupa musik ya, dan mungkin ada sejarahnya, kemudian stop itu, kemudian langsung anak diajak berpikir, langsung memberikan tanggapan, mengapresiasi terhadap karya seni itu, supaya tidak panjang lebar apresiasi. Misal poinnya kan banyak ya apresiasi Pak Adi, bisa kita membantu anak untuk poin-poin tertentu saja yang perlu diapresiasi. Itu saja kayaknya Pak Adi, semuanya sudah memenuhi syarat, sudah bagus, daya dukungnya juga bagus, keaktifan anak juga saya nilai sangat aktif, antusias, tidak ada yang ngantuk, semuanya ikut partisipasi. Itu saja Pak Adi, monggo silahkan ditanggapi ke depannya Pak Adi untuk bagaimana. Itu saja penilaian dari saya, karena tadi kita sudah melaksanakan pasca observasi, kemudian kegiatan observasi, pra-observasi, kegiatan observasi, dan ini pasca observasi. Maka untuk Pak Adi selanjutnya nanti silakan memberikan tanggapan dari hasil saya selaku observer, dan kedepannya nanti diharapkan ada rencana tindak lanjut dari Pak Adi. Terima kasih. Demikian saja Pak Adi, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alam sudah memberikan refleksi singkatnya. Nah, pada dasarnya kalau kita pengen ke depan lebih baik lagi, ya perlu adanya penilaian atau observasi dari orang lain Pak, sehingga kita tahu kelemahan kita itu seperti apa, dan itu menjadi acuan kita biar ke depan lebih baik Pak. Ini catatan refleksi dari saya sendiri. Ini memang dalam praktek pembelajaran diferensiasi dan KSE sudah saya laksanakan sesuai alurnya. Insya Allah sudah masuk juga tentang pengelompokan berdasarkan kebutuhan belajar, kemudian kompetensi sosial emosional juga saya sudah menerapkan kesadaran diri, manajemen diri, kemudian tanggung jawab terhadap siswa-siswa saya tadi di kelas. Kemudian saya juga berusaha untuk tadi menciptakan suasana kelas yang menyenangkan Pak, dengan cara mengajak mereka bermain sejenak, terus
selalu mengedepankan keberpihakan pada mereka. Jadi apapun pendapat mereka, apapun tingkah mereka yang memang itu positif di dalam kelas, maka saya akan mendukung. Sehingga tercipta kelas yang dua arah dari saya dan siswa. Memang betul apa yang disampaikan Pak Kala, memang materi inti ini belum terfokus Pak kepada tujuan yang akan saya capai. Tujuan saya apresiasi, namun materi yang tadi saya sampaikan itu berkisar tentang teori ya bisa dibilang meluas Pak, meluas sekali, sehingga memang dalam ketercapaian tujuan itu memang tadi agak sulit, tapi namun sebenarnya sih sudah tercapai Pak. Artinya anak sudah mampu berapresiasi terhadap genre atau jenis-jenis musik yang tadi saya jelaskan, dengan cara mereka berdiskusi bareng, kemudian ada beberapa anak juga yang praktek langsung menerapkan apresiasi mereka terhadap salah satu musik yang mereka sukai, yaitu dangdut dan musik pop. Nah, ini menjadi acuan saya juga bahwa tujuan tercapai, namun memang dalam penyampaian ini perlu ada diringkas lagi biar lebih fokus seperti apa yang disampaikan tadi Pak Kali. Jadi nanti insya Allah ke depan biar tidak seperti ini lagi, saya bisa lebih belajar lagi. Rencana tindak saya ke depan yang jelas, karena ini memang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran di dalam kelas Pak. Ini tentang diferensiasi dan kompetensi sosial emosional, ya saya akan menerapkannya lagi di pembelajaran selanjutnya. Karena tadi saya juga berefleksi dengan siswa suruh menilai pribadi saya di dalam mengajar tadi, rata-rata senang, suka. Terus ada tambahan mungkin lebih bervariasi terhadap media pembelajarannya Pak. Tadi sempat ada siswa yang ingin berefleksi seperti itu. Jadi rencana saya ke depan ya masukan dari siswa itu sangat penting untuk saya tindak lanjuti. Sehingga nanti ke depan pembelajaran itu lebih bisa standar, terutama dalam keberpihakan pada murid. Dan alangkah baiknya lagi rencana ke depan ya saya bisa mengeluarkan ke guru-guru yang lain Pak. Karena alhamdulillah kan di sini memang kebetulan saya sendiri yang ikut di guru penggerak. Jadi kalau bisa dibilang ya ini yang tahu hanya saya Pak tentang KSE dan diferensiasi. Teman-teman yang lain ya tahunya ngajar, walaupun sebenarnya sama sih isinya dalamnya sama. Cuman penerapannya yang mungkin saya sering melihat teman-teman itu belum secara maksimal. Sehingga ke depan ya saya pengen mengimbaskan ke teman-teman yang lain. Iya, bagus. Terima kasih Pak Haji. Saja Pak. Dan kita sampai pada refleksi akhir ya Pak Adi ya. Betul. Secara umum Pak Adi sudah melaksanakan kegiatan dengan sangat baik Pak Adi. Bisa menggunakan media pembelajaran yang inovatif ya, yang sesuai dengan perkembangan sekarang. Kalau hanya kapur dan spidol kayaknya kurang menarik ya Pak Adi ya. Sudah ada kertas tempelnya, sudah ada alat bantu sorotnya, ada pengeras suaranya, dan juga ada alat-alat mendukung pembelajaran yang lain. Sudah bagus Pak Adi. Dan tetap semangat Pak Adi ya. Siap, Insya Allah ya, tetap semangat, tingkatkan terus ya. Kalaupun ada kendala itu wajar, itu tantangan Pak Adi, tantangan untuk kita itu selalu berinovasi. Jadi kesimpulan hari ini tentang kegiatan PI 4 CGP Pak Adi Awali Rizki saya nyatakan sukses dan selesai, dan mari kita bersama-sama menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saja Pak Adi nggih. Terus berinovasi. Siap. Terima kasih. Saya tutup yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.